Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Insan Tutor. Gimana teman? Lewat nggak ini videonya Insan Tutor di berandamu? Ada suara pesawat, pesawat terbang. Oke teman-teman, ini ada sedikit pertanyaan ya. Dua pertanyaan, tapi yang saya jawab satu. Kenapa? Yang satu pertama pertanyaannya sih menurut saya lucu. Kenapa? Ini Insan Tutor ini eh, nggak jelas. Saya lihat videonya kayaknya banyak salah. Hei bro, Tangio, bangun bangun, tidurmu miring tuh, ngiler tuh. Saya lihat channelnya, ternyata channelnya uka-uka. Wah, narik barang-barang goib. Samsudin gitu kayaknya. Channelnya memang sepi, tapi channel udah lama sekali ini. Itu efeknya kalau nggak mau belajar. Dungu dipelihara kan. Oke, ini lupakan lah ya. Oke, dan pertanyaan kedua, ini channel yang baru saja monet ya, channel baru saja monet. Dan sebelumnya memang beliau ini belajar di beberapa channel besar, nggak masalah, itu bagus ya. Pertanyaan begini, Bang, channel saya dulu nggak rame sih, tapi ada penonton lah ya. Rekomendasi juga tinggi, di atas 20%, itu lumayan tinggi lah ya, rekomendasi di atas 20%. Dan juga CEO saya belajar dari channel-channel lain tentang SEO. Dan itu sudah saya terapkan semua. Kok setelah monet channel jadi sepi, rekomendasi jadi berhenti ya bang? Oke, mungkin belajar dari channel lain tentang SEO bagus, bagus, bisa diterapkan, sudah diterapkan bagus ya. Terus rekomendasi kok jadi berhenti bang? Apa masalahnya? Oke, kita jawab ya. Penerapan SEO bagi channel kecil ini bagus, ya bagus. Tapi ingat, sekali lagi, hanya bermodal SEO saja. Coba cek channelmu menggunakan HP orang lain yang belum digunakan untuk nonton videomu atau channelmu pakai akun lain, Gmail lain, itu ketemu nggak hanya dengan mengetik kata kunci. Kalau ketemu ya bagus, tapi kebanyakan 80% itu nggak bakalan ketemu. Kenapa? Orang satu kecamatan itu yang kenal kamu berapa orang sih? Emangnya orang terkenal? Atau mungkin calon bupati yang kalah? Atau calon bupati yang korupsi terus habis di penjara? Itu setidaknya terkenal juga. Kita ini bukan orang terkenal, maka dibutuhkan teknik dan panduan, saling mengaitkan antara channel besar, videonya channel besar dengan channel kita. Itu adalah salah satu metode atau teknik ya, supaya video kita itu direkomendasikan di sana. Buang-buang waktu bang, kalau 20 menit tutup aja channelmu, simple kan. Buang-buang waktu 20 menit, ya mau gimana lagi, orang sudah diberikan satu metode ya. SEO itu benar, tapi kalau eh, teman-teman ini masih buang-buang waktu bang, manfaatkan waktu. Jawab Dewi lah. Artinya apa begini, SEO itu kalau memang teman-teman itu mau menerapkan bagus, coba belajar SEO, tapi yang benar, belajarnya yang benar, jangan ikut grup-grup SEO yang ujung-ujungnya itu duit 2 menit 3 menit. Itu memang channelmu sengaja dibikin hancur supaya nanti kamu ditawari pembelian view ya. Ingat, 1000 view itu harganya cuma 5.000, ada yang 10.000, itu 1000 view. Pertanyaannya sekarang, view-nya itu ditonton sampai habis apa enggak? Enggak mungkin. Kalau durasi tontonmu itu hanya sekedar view banyak, durasi tontonmu itu kecil, itu juga makin hancur channelmu. Jadi jangan sekali-kali coba beli view di online banyak. Ya, jangan sekali-kali coba beli view.
Terus cara ngatasinya gimana? Untuk video yang rekomendasinya mandek, satu, kalau CEO atau SEO sudah diterapkan, ya, langkah pertamanya adalah coba lihat videomu, thumbnailmu, coba thumbnailmu perbaiki, ya, perbaiki thumbnail. Karena kalau durasi tontonmu pendek, ya, misalnya videomu itu 8 menit cuma ditonton 1 menit sekian detik atau 1,5 menit, itu nanti rekomendasi juga mandek. Kenapa kok mandek? Videomu dianggap tidak menarik, ya. Yang menganggap tidak menarik itu bukan penonton, tapi dari sistem YouTube juga dianggapnya tidak menarik, durasinya pendek, walaupun videomu bagus. Kalau durasinya kurang dari 2 menit biasanya dianggap tidak menarik, dan itu semua tercatat ya di sana di algoritma. Itu semua dicatat dan nanti akan di-scan oleh AI. Ya, itu kecerdasan buatan. Ini direkomendasikan lagi apa tidak? Itu tergantung itu. Jadi makanya saya sarankan di 30 detik pertama itu coba bikin video yang kira-kira membuat penasaran orang. 30 detik pertama, ya. Setelah itu selanjutnya teman-teman bisa membuat video, mungkin diperbaiki caranya. Banyak referensi, ya, banyak referensi. Artinya bisa mencari referensi-referensi yang lain, video orang itu teman-teman pelajari. Kenapa kok view-nya sampai meledak dan kenapa ada sesuatu yang unik terapkan di videomu. Belajar aja dari channel-channel yang lain. Nggak masalah, itu lebih bagus. Ini bukan demi saya, tapi demi kemajuan channel teman-teman. Artinya apa? Penyebab rekomendasi video itu mandek. Yang pertama, thumbnail, ya, perbaiki. Terus yang kedua, ini coba di 30 detik pertama harus ada sesuatu yang unik. Dan yang ketiga, kalau memang sudah gajian, apa yang harus dilakukan? Bikin video yang sudah mulai temanya itu sama, ya. Bikin video yang mengarah temanya itu sudah mulai sama. Kecuali yang pemula banget, tidak harus satu tema, nggak masalah. Tidak harus ibaratnya campur-campur, nggak masalah, ya. Kenapa? Tanda petik, butuh subscriber. Jadi kalau tidak mulai, kalau otak itu masih pusing terus, ya kapan mulainya? Intinya itu jawaban saya, ya. Intinya adalah coba thumbnail. Masalah thumbnail kemarin sudah kita bahas. Yang kedua, perbaiki kualitas videomu. Kalau memang itu teman-teman belum ada modal untuk memperbaiki kualitas video, setidaknya ada isi video itu harus membuat sesuatu yang positif, ya, sesuatu yang positif. Karena teman-teman tahu di kolom komentar saya ini, ya, komennya si anak buahnya Samsudin ini banyak sekali. Dan komen-komen yang membuat teman-teman itu putus atau putus asa, ya sudah, saya hapus. Kenapa? Kita tahu kok siapa yang komen. Itu siapa yang kira-kira yang menciptakan situasi seperti itu. Channel mana itu kita tahu, tapi nggak usah kita bahas. Nggak penting. Sesuatu yang nggak penting, sesuatu yang tidak bermanfaat bagi channelmu, bagi pengembangan dirimu, jangan didengarkan dan jangan dimasukkan ke dalam hati. Kenapa? Orang yang negatif itu akan ketemu dengan orang negatif. Percayalah, orang yang selalu berpikir positif itu akan selalu berpikir dengan orang positif. Intinya orang itu selalu akan mendekatkan diri dengan orang yang satu frekuensi, ya. Ingat ya, untuk ibu-ibu, kalau tukang gibah pasti juga akan ketemu dengan tukang gibah. Untuk bapak-bapak, kalau suka jajan ya pasti temennya orang jajan. Masa mau ngajak jajan ustadz yang sering ngimami masjid, kan nggak mungkin. Intinya adalah perbaiki diri dan perbaiki akhlak. Masalah jawaban tadi sudah jelas, ya. Intinya video itu tidak harus bagus, tapi ada teknik. Sekali lagi, kita bukan orang terkenal. Kalau kamu hanya mengandalkan satu metode aja, nyungsep, ujung-ujungnya apa? Merongos. Saya pastikan merongos. Saya sendiri sudah buktiin.
bikin video menurut kita bagus, CEO bagus, judul sudah kita otak-atik tanpa dibarengi dengan teknik yang benar, ya sepi juga, orang nggak ada yang kenal kita. Ya, kita bukan orang terkenal. Intinya selalu belajar. Jangan mengandalkan satu channel untuk sebuah metode pembelajaran. Semuanya bisa dipelajari. Sekali lagi, tetap positif. Mana nanti yang benar, bukan mana yang benar ya, mana yang teman-teman kira-kira menjadi satu pelajaran, boleh di-share ke teman-teman sesama pemula. Jadi bukan hanya saya aja yang memberikan, tapi teman-teman juga boleh berkontribusi di kolom komentar. Jadi biar yang lain tahu. Nanti kan ada pertanyaan-pertanyaan di sana ke teman-teman dan itu tolong dijawab. Toh akhirnya nanti juga akan kembali juga ke channelmu kan? Kenapa? Kalau di sana dijawab, teman-teman saling jawab berdasarkan pengalamannya, nanti pasti ngunjungin channel teman-teman kan? Nah, makin banyak jawaban yang teman-teman bisa lakukan, makin banyak juga subscriber di sana, pasti nambah. Semoga ini menjadi motivasi ya bagi teman-teman yang nggak punya warisan. Tetap semangat, ingat ya, kita dalam berkarya harus menjadi pribadi yang bagus. Jangan komen yang nggak jelas, materi yang disampaikan di Instant Tutor ditanyakan di sana sini, akhirnya kenapa dijadikan konten. Ingat teman-teman ya, YouTuber besar pun kadang-kadang bingung mau cari ide konten kalau memang dia nggak kreatif ya. Kadang-kadang kontennya makin kesini makin amburadul ya, karena dia sudah kehabisan. Akhirnya kenapa? Viewernya sudah mulai rendah ya, nebeng di YouTuber pemula. Sama di dunia artis juga kayak gitu. Artis-artis lama yang sudah nggak laku biasanya kan cari sensasinya di mana? Lewat artis-artis yang muda ya, lewat artis-artis yang lagi tenar, nebeng juga. Mudah-mudahan ini jadi pelajaran ya bagi teman-teman. Nitip uang itu bisa berkurang, tapi kalau nitip omongan itu panjang. Dengarkan itu tukang gibah ya. Sukses selalu ya teman-teman. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.